adik-adik Rocky. Shalom. Hari ini ketemu lagi sama Kak Eva dan Kak Maria. Yeay. Senangnya Seneng udah lama banget. kita nggak ketemu. Sekarang kita mau ibadah bareng ya. Siap-siap adik-adik, kita mau apa ini Kak Eva? Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Kak Maria, kita mau sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian. Mari sama-sama kita berdoa. Shalom teman-teman, sebelum kita menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah online. Berkatilah kami agar kami bisa lebih fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Berkatilah juga kakak-kakak yang akan melayani ibadah hari ini. Dan berkatilah juga teman-teman kami yang tidak dapat hadir dalam ibadah hari ini. Dan agar mereka bisa hadir dalam ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Semangat beribadah teman-teman. Amin. Amin. Adik-adik sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Pasti sudah siap Kak Eva. Wah, luar biasa sekali. Kita mau sama-sama menyanyi buat Tuhan kita. Amin. Adik-adik kayaknya yang semangat ya. Ya, aku juga sudah siap nih. Let's go. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik? Percaya sekali Kak Eva. Maka kita menyanyi lebih semangat lagi ya. Yeay. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yeay. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang terbaik. Yes. Tapi ngomong-ngomong Kak Maria, kenapa ya hari ini kita pakai baju tentara? Kenapa ya? Karena kita adalah Laskar Kristus. Wah, bener banget. Karena kita adalah tentara dan prajuritnya Allah kan Kak Yes. Maria? Amin, amin. Kita mau sama-sama benar. nyanyi ya. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada
Kristus. Amin. Amin, amin Kak Eva. Haleluya. Kita mau Haleluya. memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Karena adik-adik masih semangat? Masih. Masih. Kita mau menaikkan pujian kita buat Tuhan kita. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
Shalom adik-adik. Wah, kalian luar biasa sekali. Kak Winda lihat lu tadi ada yang loncat-loncat, ada yang joget-joget. Wah, ketemu lagi kalian dengan Kak Winda di ibadah Rocky Online. Wah, adik-adik luar biasa. Anak-anak Tuhan memang luar biasa ya. Tadi Kak Winda ada yang lihat, ada yang nari-nari loh. Oh iya, tapi adik-adik kalau misalnya kalian sudah memuji Tuhan, biar lebih komplit, kita harus dengerin firman Tuhan. Yuk, adik-adik duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin supaya firman itu menjadi pelita buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Adik-adik luar biasa. Adik-adik tahu nggak kenapa Kak Winda sama kakak-kakak yang lain itu pada pakai baju tentara. Lihat nih, apa tulisannya? Army. Wah, siapa yang punya baju-baju army? Wah, banyak ya. Emang kalian ini prajurit Tuhan Yesus, semuanya pada punya baju army. Tapi kita adalah tentara Tuhan Yesus ya. Sekarang Kak Winda mau cerita. Ceritanya tentang perwira di Kapernaum. Kalau adik-adik yang udah bisa baca, udah punya Alkitab, ayo buka Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kak Winda akan cerita itu. Apa sih perwira Kapernaum itu? Perwira itu adalah kepala tentara adik-adik, kepala prajurit. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya dikenal dengan sebutan tentara ya. Jadi dia yang mengepalai para tentara. Nah, perwira di Kapernaum. Coba yuk kita lihat slide berikutnya. Adik-adik, tahu kota Kapernaum ada di mana? Kapernaum itu deket sekali sama Sungai Yordan. Adik-adik bisa lihat petanya. Di mana Tuhan Yesus itu suka bercerita di sana loh. Suka menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus kalau nyampein firman Tuhan itu gak cuma 1, 2 orang yang mau dengar. Enggak, tapi ratusan, banyak sekali. Suatu hari ada perwira Kapernaum yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, perwira Kapernaum ini dia punya masalah. Apa ya masalahnya? Wah, hambanya lagi sakit adik-adik. Ternyata prajurit anggotanya lagi sakit. Coba deh adik-adik kalau lagi sakit gimana ya rasanya? Aduh sampai nangis kali ya, pasti teriak papa, mama, aku sakit, gak mau berdiri. Bahkan gak mau makan kali ya adik-adik ya. Nah sama seperti yang dialami sama hamba Tuhan, hamba perwira Kapernaum ini. Dia juga gak mau bangun, bahkan gak bisa karena sakitnya parah. Tapi adik-adik, apa yang dialami sama perwira Kapernaum ini, dia mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bahwa hambanya bisa sembuh. Dia datang ke penatua Yahudi. Karena perwira Kapernaum ini adalah seorang Romawi. Dia datang ke orang tua, penatua Yahudi. Minta tolong, coba temui Tuhan Yesus. Aku mau minta pertolongan. Aku mau hamba ini disembuhkan. Apa yang dilakukan? Orang tua ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah hamba ini layak untuk ditolong. Dia sangat membantu kota ini. Suka membangun bait Allah. Suka membangun rumah-rumah ibadah. Ayo, Tuhan Yesus mau gak ya nolongin? Wah, Tuhan Yesus dengar itu, pasti Tuhan Yesus tolong. Akhirnya yuk
Tuhan Yesus segera tolong. Tuhan Yesus nggak mau tolong adik-adik. Wah, akhirnya Tuhan Yesus jalan mendekati rumah perwira itu. Pas lewat di dekat rumahnya, ternyata perwira Kapernaum itu juga bicara sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Tolong sampaikan ke Tuhan Yesus bahwa gak usah datang ke rumahku. Aku gak layak ditemuin. Tapi gak keburu dia ngomong sama teman-temannya. Dia ternyata udah ketemu sama Tuhan Yesus. Dia sampai memohon sama Tuhan Yesus. Coba kita lihat apa yang dia katakan. Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata perwira ini dia percaya, luar biasa imannya. Adik-adik, sebelum Kak Winda melanjutkan ceritanya, Kak Winda mau kasih tahu bahwa sesuatu hal yang luar biasa sekali, seorang Romawi itu percaya kepada orang Yahudi. Mereka dua bangsa yang sangat bertolak belakang. Tetapi perwira Kapernaum ini dia tampil berbeda. Dia berbeda dengan yang lain. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau berbeda dengan teman-temannya. Dan dia juga imannya itu yang luar biasa loh adik-adik. Adik-adik tahu dalam Matius 17 ayat 20b. Coba adik-adik yang sudah bisa baca, kita lihat Matius 17 ayat 20b. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kak Winda, biji sesawi itu kayak apa sih? Nih, Kak Winda bawa loh bijinya khusus untuk adik-adik lihat. Lihat, kecil banget. Seperti pasir. Coba adik-adik bisa lihat. Kecil banget kan? Tuh, yang Tuhan minta itu cuma sekecil ini imannya adik-adik. Iman itu apa sih Kak Winda? Iman itu kepercayaan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Cuman sekecil ini loh, tapi dahsyat. Tuhan Yesus hebat ya. Nah, coba kita buka yuk. Dalam Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, Kak Winda lanjut ceritanya ya. Itu yang dimiliki sama perwira Kapernaum. Lihat ayat selanjutnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kagum luar biasa atas iman yang dimiliki prajurit ini. Apa yang Tuhan bilang dalam Matius 8 ayat 10b. Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Wah, luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Hambanya sembuh enggak? Pintar, hambanya sembuh seketika itu juga. Luar biasa ya, mujizat terjadi saat kita berani tampil beda. Amin adik-adik. Wah, adik-adik luar biasa. Kak Winda mau ada pesan dari awal cerita Kak Winda sampai akhirnya. Ini yang harus adik-adik ingat
dan menjadi rema dalam kehidupan. Yang pertama, perwira Romawi berani tampil beda. Karena suatu hal yang tidak lazim di mana seorang Romawi percaya kepada orang Yahudi. Tuhan Yesus adalah keturunan Yahudi. Yang kedua, iman perwira Romawi yang membuat Tuhan Yesus kagum karena luar biasa. Yang ketiga, perwira Romawi ini mengagungkan Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa aku tidak layak, aku seorang bawahan. Dan dia siap menerima perintah dari Tuhan Yesus sebagai raja bangsa Yahudi. Dia mengagungkan Tuhan. Yang keempat, perwira itu mengasihi hambanya. Jadi adik-adik juga harus mengasihi sesama, saudara, papa mama dan semua orang. Seperti contoh dari perwira Kapernaum ini. Adik-adik memang luar biasa. Yuk kita tutup mata, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sungguh luar biasa. Ajar kami memiliki iman seperti perwira Kapernaum Tuhan yang berani tampil beda dan percaya sama Tuhan Yesus. Dan bisa mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus pimpin Roh Kudus turut campur tangan dalam kehidupan kami jiwa-jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tapi adik-adik, Kak Winda punya tugas. Adik-adik punya ayat hafalan. Ayat hafalan itu penting loh. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang bisa melawan setiap masalah kita, yang bisa melindungi kita karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ayo kita buka, kita baca Matius 8 ayat 10b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayo lagi, Matius 8 ayat 10b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wah, luar biasa. Luar biasa adik-adik. Oke, kita tutup dalam doa. Ayo kita terima doa berkat. Semuanya tutup mata. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Ayo semuanya angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan untuk kami semua. Tuhan Yesus, pimpin setiap hidup kami, pimpin hidup kami Tuhan, kesehatan kami, masa depan kami, kepandaian kami, sekolah kami. Tuhan Yesus pelihara juga untuk papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan semua orang yang kami jumpai. Buat negara Indonesia juga Tuhan, supaya diberikan kesehatan, dibebaskan dari segala macam penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar? Pasti keren banget kan? Keren banget Kak Eva, keren banget. Keren banget. Kalau Kak Maria dapat apa dari firman yang tadi? Yang Kakak Maria dengar tadi ada satu yang paling keren. Kita semua adik-adik harus punya iman seperti perwira Romawi yang membuat Tuhan kagum. Itu loh yang harus kita pegang. Wah, bener Gitu, banget. Kak Eva. Keren banget Kak Maria. Keren. Nah, selanjutnya kita mau berdoa persembahan dan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kalian. Mari sama-sama kita berdoa.
Shalom teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk orang tua kami, sehingga kami bisa menabur berkat untuk pada hari ini. Kiranya apa yang kami tabur bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia dan seluruh dunia agar bebas dari pandemi dan yang sakit bisa sembuh. Dan berkati proses vaksin COVID supaya berjalan dengan lancar. Dan berkati anak-anak yang belajar online supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan berkati orang tua agar bisa mendidik dengan sabar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu ya ibadah roki kita hari ini. Tapi Kak Eva, masih ada lagi yang harus kita perhatikan. Setiap hari Kamis jam 5, adik-adik lihat ya di bawah. Ada kreativitas yang keren-keren membuat kita Wah. tambah hebat. Dan ada ibadah roki lagi loh Kak. Jam Wah. berapa ya? Jam 9 pagi Jam setiap hari 9. Minggu. Jangan lupa untuk datang ya. Iya, kita ibadah bareng-bareng. Oke deh teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan jaga semangat kita juga. Ya. Dan hari ini Kak Maria dan Kak Eva akan pamit undur diri. God bless you. Bye-bye.